Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cici Risnahati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055119898 asal UT Daerah Jambi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan soal yang diberikan seperti ini. Dan untuk proses pengetikan codingnya akan saya percepat, dan di akhir video saya akan memberikan penjelasan terhadap pemrograman yang telah saya buat. Program ini terdiri dari 7 file yang saling terhubung. Menu item berperan sebagai kelas induk makanan, minuman, dan diskon yang merupakan kelas turunan. Menu digunakan untuk mengelola daftar menu restoran. Kemudian pesanan digunakan untuk mengelola transaksi pelanggan, sedangkan main Java berfungsi sebagai pusat kontrol jalannya program. Setelah mengetahui struktur program secara keseluruhannya, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas yang menjadi fondasi utama dalam sistem ini, yaitu menu item. Di sini terdapat 3 atribut utama, yaitu nama, harga, kategori, yang digunakan untuk menyimpan informasi setiap menu. Di sini terdapat konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Selain itu, terdapat metode abstrak tampil menu yang nantinya harus diimplementasikan oleh setiap kelas turunannya. Kelas ini berfungsi sebagai fondasi utama program sehingga seluruh item menu memiliki struktur data yang sama dan lebih mudah untuk dikelola. Karena menu item merupakan kelas induk, maka berikutnya saya akan menjelaskan kelas turunannya, yaitu kelas makanan yang digunakan untuk mengelola data menu makanan. Kelas makanan yang merupakan turunan dari menu item ini digunakan untuk menyimpan data menu makanan. Pada kelas ini ditambahkan atribut jenis makanan yang berfungsi untuk membedakan kategori makanan seperti makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Konstruktor yang digunakan di sini adalah keyword super untuk memanggil konstruktor dari kelas induk sehingga atribut nama, harga, dan kategori dapat digunakan secara langsung. Dengan adanya kelas ini, data makanan dapat dikelola secara lebih spesifik tanpa menghilangkan atribut dasar yang sudah dimiliki oleh menu item. Selain menu makanan, restoran juga menyediakan berbagai jenis minuman. Oleh karena itu, dibuatlah kelas minuman yang memiliki struktur hampir sama dengan kelas makanan. Kelas minuman ini digunakan untuk mengelola data minuman yang tersedia di restoran, sama seperti kelas makanan. Kelas ini juga memiliki atribut nama, harga, dan kategori dari menu item.
dan perbedaannya terletak pada atribut jenis minuman yang digunakan untuk mengelompokkan minuman menjadi kategori panas atau dingin. Dengan adanya pengelompokan tersebut, data minuman menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola oleh sistem. Setelah menjelaskan menu makanan dan minuman, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diskon yang berfungsi untuk memberikan potongan harga kepada pelanggan pada saat melakukan transaksi. Kelas diskon ini digunakan untuk mengelola data diskon yang diterakan pada transaksi pelanggan. Atribut diskon digunakan untuk menyimpan presentasi potongan harga. Selain itu, terdapat metode hitung potongan yang berfungsi untuk menghitung jumlah potongan berdasarkan total belanja pelanggan. Sebagai contoh, apabila total belanja sebesar 100.000 dan diskon yang diberikan sebesar 10%, maka pelanggan akan memperoleh potongan sebesar Rp10.000. Setelah seluruh jenis item menu selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengelola item-item tersebut dalam satu penyimpanan. Untuk itu digunakan kelas menu sebagai pusat pengelolaan data menu restoran. Pada file menu, digunakan array list untuk menyimpan seluruh data menu restoran, baik makanan, minuman, maupun diskon. Ketika objek menu dibuat, sistem secara otomatis memanggil metode muat dari berkas untuk membaca data yang tersimpan dalam file, sehingga data menu tetap tersedia meskipun program pernah ditutup sebelumnya. Pada kelas menu ini terdapat beberapa metode penting. Metode pertama yang akan saya jelaskan adalah metode tambah item. Digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam daftar menu restoran. Ketika pengguna memasukkan data menu baru, objek menu akan ditambahkan ke dalam array list melalui metode add. Setelah itu, sistem langsung memanggil metode simpan ke berkas untuk menyimpan data ke dalam file. Dengan mekanisme ini, seluruh data menu akan tersimpan secara permanen dan tidak hilang ketika aplikasi ditutup. Selain menambahkan menu, sistem juga mampu mencari menu yang telah disimpan. Oleh karena itu, disediakan metode cari menu. Metode cari menu ini digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan melakukan perulangan pada seluruh item yang terdapat di dalam array list. Jika nama yang dicari tidak ditemukan, maka objek menu tersebut akan dikembalikan. Namun, apabila tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan kesalahan berupa exception. Setelah data menu berhasil dikelola, proses berikutnya adalah melakukan transaksi pelanggan. Untuk menangani proses tersebut digunakan kelas pesanan. Kelas pesanan ini digunakan untuk mengelola seluruh transaksi pelanggan. Pada bagian ini ditentukan dua nilai tetap, yaitu pajak sebesar 10% dan biaya layanan sebesar Rp20.000. Kedua nilai tersebut nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan pembayaran. Di dalam kelas pesanan ini terdapat beberapa proses penting. Proses pertama adalah menambahkan item yang dipilih pelanggan ke dalam daftar pesanan. Ketika pelanggan memilih makanan atau minuman, sistem akan membuat item pesanan dan menyimpannya ke dalam daftar pesanan. Setelah itu, program akan menghitung subtotal berdasarkan harga item dan jumlah pesanan, kemudian menambahkannya ke total belanja. Dengan cara ini, sistem dapat mencatat seluruh item yang dibeli pelanggan, sekaligus menghitung nilai transaksi secara otomatis. Setelah seluruh pesanan berhasil dimasukkan, kemudian sistem akan melakukan proses perhitungan pembayaran yang meliputi diskon, pajak, dan biaya layanan. Pada bagian ini merupakan inti dari proses transaksi. Program terlebih dahulu mengurangi total belanja dengan nilai diskon yang diterapkan. Setelah itu, sistem akan menambahkan pajak dan biaya layanan untuk memperoleh total pembayaran akhir. Nilai total bayar inilah yang nantinya ditampilkan pada struk pembayaran pelanggan. Setelah memahami bagaimana transaksi diproses, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas main yang berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh jalannya program. Kelas main ini merupakan titik awal eksekusi program karena memiliki metode main. Pada bagian ini digunakan perulangan do while yang berfungsi untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus selama pengguna belum memilih opsi keluar. Melalui menu ini, pengguna dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia dalam program. Dalam kelas main ini terdapat bagian penting yang menentukan fitur apa yang akan dijalankan berdasarkan pilihan pengguna.
yaitu struktur switch cache. Struktur switch cache ini digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan pilihan pengguna. Pilihan pertama digunakan untuk menambahkan menu baru. Pilihan kedua menampilkan daftar menu restoran. Pilihan ketiga untuk membuat pesanan baru. Pilihan yang keempat untuk menambahkan item ke dalam pesanan. Dan pilihan kelima digunakan untuk menghitung total pembayaran serta mencetak struk. Dengan adanya switch cache ini, setiap fitur dapat dijalankan secara terstruktur sesuai kebutuhan pengguna. Dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa setiap kelas memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang saling terhubung untuk membentuk sebuah sistem yang utuh. Setelah seluruh kelas selesai dibuat, program dapat dijalankan melalui file main Java yang berisi metode main sebagai titik awal eksekusi program. Ketika program dijalankan, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi 6 pilihan. Pertama ada menambahkan menu, menampilkan menu, membuat pesanan, menambahkan item ke pesanan, menghitung total pembayaran dan menampilkan struk, dan yang terakhir ada keluar dari program. Di sini kita dapat memilih menu yang diinginkan dengan memasukkan nomor pilihan melalui keyword. Di sini saya akan menambahkan menu ke dalam sistem. Kita ketikkan 1. Di sini kita dapat menambahkan makanan, minuman maupun diskonnya. Di sini saya akan menambahkan makanan. Kita ketikkan 1 dan kita enter. Ke nama makanannya, ini saya akan memasukkan menu makanan nasi goreng dengan harga 25.000. Kategori makanan, jenis makanan utama. Dan di sini makanan telah berhasil ditambahkan. Setelah data berhasil dimasukkan, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam file data menu secara otomatis. Kemudian saya akan menambahkan menu baru lainnya. Selanjutnya kita akan memilih nomor 2, yaitu menampilkan semua menu untuk melihat menu yang tersedia. Dan inilah daftar menu yang tersimpan dalam sistem. Setelah melihat menu, selanjutnya kita akan membuat pesanan baru dengan memilih menu nomor 3. Pada tahapan ini, sistem akan membuat objek pesanan yang siap menampung transaksi pelanggan. Itu kan pilihan yang 4 untuk menambahkan item ke pesanan. Sini kita akan memesan ayam bakar dengan jumlahnya 2. Akan muncul pemberitahuan ayam bakar sebanyak 2 ditambahkan. Selanjutnya kita memesan minuman. Caranya kita ketik 4 untuk tambah item ke pesanan. Kemudian masukkan nama itemnya, es jeruk sebanyak 2. Setelah seluruh pesanan selesai dimasukkan, selanjutnya kita pilih nomor 5 untuk menghitung total pembayaran sekaligus mencetak struk transaksi. Pada struk pembayaran ini dapat dilihat total belanjanya sebesar 74.000. Karena di sini kita tidak menggunakan diskon, maka nilai diskonnya 0. Selanjutnya sistem menambahkan pajak sebesar 7.400. Biaya layanannya sebesar 20.000. Dengan demikian total yang harus kita bayar adalah 100.400. Selanjutnya saya akan membuat pesanan yang mendapatkan diskon. Kita ketik 3 untuk membuat pesanan baru. Kemudian pilih 4 untuk menambahkan item. Masukkan nama item.
Nah, di sini kita akan memasukkan diskon. Kita ketik 4. Masukkan nama diskonnya. Tadi kita kasih nama diskonnya diskon member. Kita tulis sini diskon member. Jumlahnya 1. Diskon diterapkan ke pesanan. Selanjutnya kita hitung total dan tampilkan struk. Total belanjanya 37.000. Diskon yang didapatkan adalah 3.700. Pajaknya 3.330, biaya layanan 20.000. Total bayarnya 56.630. Baik, sekian penjelasan saya terhadap tugas 3 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.